Pertempuran yang mengubah sejarah, bagaimana Marathon menggulingkan Kekaisaran Persia. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang pertempuran yang mengubah sejarah, bagaimana cara Marathon menggulingkan Kekaisaran Persia. Pada tahun 490 SM, sebuah pertempuran monumental terjadi di dataran Marathon, sebuah pertempuran yang tidak hanya menyelamatkan Yunani dari penaklukan, tetapi juga membentuk jalannya sejarah Barat. Pertempuran ini mempertemukan pasukan Yunani yang terdiri dari negara kota Athena dan Plataea melawan Kekaisaran Persia, yang saat itu berada di puncak kejayaannya. Hasil dari pertempuran ini, meskipun tidak banyak diketahui oleh dunia modern, menjadi titik balik yang menentukan dalam sejarah, menggagalkan ambisi Kekaisaran Persia untuk memperluas kekuasaannya ke Eropa dan menjamin kelangsungan peradaban Yunani yang kelak akan menjadi fondasi bagi dunia Barat. Kekaisaran Persia pada awal abad ke-5 SM adalah kekuatan terbesar di dunia. Dipimpin oleh Raja Darius I, Kekaisaran Persia menguasai wilayah yang luas, membentang dari dataran tinggi Iran, Mesopotamia, Mesir, hingga sebagian besar Asia Kecil dan Asia Tengah. Ambisi Darius tidak hanya terbatas pada penaklukan wilayah-wilayah yang sudah ada di bawah kekuasaan Persia, tetapi juga memperluas kekuasaannya ke arah barat, termasuk Yunani, yang pada saat itu terdiri dari sejumlah negara kota independen dengan budaya dan politik yang sangat berbeda. Yunani, meskipun kecil dan terpecah-pecah, merupakan wilayah yang strategis dan kaya. Athena, salah satu negara kota terkuat, adalah pusat kekayaan, budaya, dan kekuatan maritim. Pada tahun 499 SM, sejumlah negara kota Yunani di Asia Kecil, yang dikenal sebagai Ionia, memberontak melawan kekuasaan Persia dengan dukungan dari Athena dan Eretria. Pemberontakan ini dikenal sebagai pemberontakan Ionia. Meskipun pemberontakan ini akhirnya dihancurkan oleh Persia, Darius merasa terhina oleh intervensi Athena dan Eretria dan bersumpah untuk membalas dendam dengan menghancurkan kedua negara kota tersebut dan membawa seluruh Yunani ke dalam kekaisarannya. Pada tahun 490 SM, Darius mengirim pasukan besar di bawah komando Jenderal Datis dan Artapernes untuk menghukum Athena dan Eretria serta untuk memperluas kekuasaannya ke Yunani. Armada Persia, terdiri dari sekitar 600 kapal, pertama-tama berlayar ke Eretria di Pulau Euboea. Eretria dikepung dan akhirnya dihancurkan oleh pasukan Persia. Kota tersebut dibakar, dan penduduknya yang selamat dijadikan budak. Dengan jatuhnya Eretria, jalan menuju Athena terbuka lebar. Setelah kemenangan mereka di Eretria, pasukan Persia menyeberang ke daratan Yunani dan mendarat di pantai Marathon, sekitar 42 km timur laut Athena. Marathon dipilih sebagai titik pendaratan karena datarannya yang luas, cocok untuk manuver pasukan besar dan kavaleri Persia, serta karena letaknya yang dekat dengan Athena. Di pihak Yunani, berita tentang invasi Persia menciptakan kepanikan dan kegelisahan. Athena, yang menyadari ancaman besar yang dihadapi, mengirim utusan bernama Pheidippides ke Sparta untuk meminta bantuan. Sparta, yang terkenal dengan prajurit-prajuritnya yang tangguh, setuju untuk membantu, tetapi karena mereka sedang merayakan festival keagamaan, mereka tidak bisa segera mengirim pasukan. Athena menyadari bahwa mereka harus melawan Persia tanpa bantuan Sparta dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri serta sekutu mereka, Plataea, yang mengirimkan 1000 hoplitenya. Pasukan Yunani di Marathon dipimpin oleh 10 jenderal, dengan Miltiades sebagai salah satu tokoh paling penting. Miltiades adalah seorang jenderal berpengalaman yang sebelumnya pernah berperang melawan Persia selama pemberontakan Ionia. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang taktik Persia, Miltiades memainkan peran kunci dalam menyusun strategi Yunani. Pasukan Yunani terdiri dari sekitar 10.000 hoplites, tentara infanteri berat yang dilengkapi dengan perisai besar, tombak panjang, dan baju zirah perunggu. Hoplites berperang dalam formasi phalanx, sebuah formasi rapat yang memaksimalkan kekuatan pertahanan mereka. Sebaliknya, pasukan Persia diperkirakan berjumlah antara 20.000 hingga 30.000 tentara, termasuk infanteri ringan, pemanah, dan kavaleri. Tentara Persia dilengkapi dengan senjata ringan dan baju zirah yang lebih tipis dibandingkan dengan hoplites Yunani, tetapi mereka memiliki jumlah yang jauh lebih besar dan keunggulan dalam kavaleri. Strategi Persia bergantung pada kekuatan jumlah dan mobilitas mereka, terutama kavaleri yang diharapkan dapat menghancurkan phalanx Yunani.
Sementara itu, Yunani menyadari bahwa mereka harus mengandalkan taktik yang cerdik dan keberanian prajurit mereka untuk menutupi kelemahan dalam jumlah. Pertempuran maraton dimulai dengan kedua pasukan berhadap-hadapan di dataran luas yang membentang antara bukit-bukit dan pantai. Selama beberapa hari, tidak ada tindakan agresif yang dilakukan, karena kedua belah pihak saling menunggu. Persia mungkin berharap bahwa Athena akan menyerah tanpa perlawanan, atau mungkin mereka sedang menunggu kedatangan kavaleri mereka yang tertinggal. Sementara itu, Miltiades menyusun rencana berani untuk menyerang terlebih dahulu, sebelum kavaleri Persia dapat dikerahkan sepenuhnya. Miltiades mengusulkan untuk menyerang pasukan Persia secara frontal dengan seluruh kekuatan Hoplites, Athena dan Plataea. Namun, daripada membentuk phalanx tradisional dengan kekuatan penuh di tengah, Miltiades mengatur phalanx Yunani dengan sayap yang diperkuat dan tengah yang lebih tipis. Ini adalah langkah yang sangat berisiko karena dapat membuat pusat formasi Yunani rentan terhadap serangan, tetapi Miltiades berharap bahwa sayap yang diperkuat akan mampu menghancurkan sayap Persia dan kemudian mengepung pusat pasukan Persia. Pada pagi hari pertempuran, pasukan Yunani yang terdiri dari sekitar 10.000 hoplites memulai serangan mereka dengan berlari ke arah pasukan Persia yang lebih besar. Ini adalah taktik yang tidak biasa karena biasanya hoplites bergerak lambat dalam formasi phalanx yang ketat. Namun, serangan cepat ini dirancang untuk mengejutkan pasukan Persia dan meminimalkan waktu mereka di bawah hujan panah dari pemanah Persia. Ketika kedua pasukan bertemu, sayap-sayap Yunani yang diperkuat berhasil menahan dan memukul mundur pasukan Persia, sementara pusat Yunani yang lebih lemah mengalami tekanan berat dan perlahan-lahan mundur. Namun, ketika sayap-sayap Yunani mulai mengepung pasukan Persia dari kedua sisi, pasukan Persia di pusat mulai kehilangan koordinasi dan menjadi panik. Pasukan Persia yang terkejut dan tidak siap menghadapi serangan mendadak ini akhirnya runtuh di bawah tekanan serangan Yunani. Pertempuran ini berubah menjadi kekacauan ketika pasukan Persia mulai mundur dengan kacau ke arah pantai untuk melarikan diri ke kapal-kapal mereka. Dalam proses pengejaran, hoplites Yunani berhasil menewaskan ribuan tentara Persia, sementara sisanya melarikan diri. Menurut catatan Herodotus, sekitar 6.400 tentara Persia tewas dalam pertempuran ini, sedangkan Yunani hanya kehilangan sekitar 192 hoplites. Kemenangan di maraton adalah kemenangan besar bagi Yunani, terutama Athena. Meskipun jumlah pasukan mereka jauh lebih sedikit, strategi cerdik Miltiades dan keberanian hoplites Yunani berhasil mengalahkan pasukan Persia yang jauh lebih besar. Kemenangan ini menghentikan ambisi Darius untuk menaklukkan Yunani dan menyelamatkan peradaban Yunani dari kehancuran yang mungkin terjadi di bawah kekuasaan Persia. Namun, dampak dari kemenangan ini melampaui Yunani itu sendiri. Pertempuran maraton menjadi simbol dari kemenangan kecil atas kekuatan besar, yang menginspirasi generasi berikutnya dalam perjuangan mereka melawan tirani. Selain itu, kemenangan ini juga memperkuat keyakinan Yunani dalam sistem politik mereka, terutama demokrasi Athena, yang berbeda dengan pemerintahan monarki Persia. Maraton memperlihatkan bahwa kekuatan yang didorong oleh kebebasan dan keyakinan pada diri sendiri dapat mengalahkan tirani yang jauh lebih kuat. Kemenangan di maraton juga mengarah pada perkembangan kekuatan militer dan maritim Athena. Setelah pertempuran ini, Athena memutuskan untuk memperkuat armada lautnya, yang kemudian menjadi faktor kunci dalam kemenangan Yunani dalam perang Persia berikutnya, termasuk pertempuran Salamis yang terkenal. Kemenangan di maraton tidak mengakhiri ancaman Persia terhadap Yunani. Darius I, yang marah atas kekalahan tersebut, segera mempersiapkan ekspedisi baru untuk menaklukkan Yunani, tetapi kematiannya pada tahun 486 SM menunda rencana tersebut. Penerusnya, Xerxes I, akhirnya melancarkan invasi besar-besaran ke Yunani pada tahun 480 SM, yang mengarah ke serangkaian pertempuran yang dikenal sebagai Perang Yunani-Persia. Namun, semangat dan strategi yang lahir dari kemenangan di maraton menjadi fondasi yang kuat bagi Yunani untuk melawan Persia dalam perang tersebut. Warisan maraton juga memiliki dampak yang mendalam pada budaya dan identitas Yunani. Pertempuran ini menjadi simbol dari kekuatan kolektif dan solidaritas dalam menghadapi ancaman eksternal. Maraton menjadi inspirasi bagi banyak karya seni, sastra, dan pidato dalam sejarah Yunani, dan bahkan hingga hari ini, nama maraton diabadikan dalam bentuk perlombaan lari jarak jauh yang populer di seluruh dunia.
Dalam konteks yang lebih luas, pertempuran maraton menandai awal dari kebangkitan Yunani sebagai kekuatan dominan di dunia kuno. Yunani, terutama Athena, kemudian mengalami zaman keemasan di bidang seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang kelak menjadi landasan peradaban Barat. Kemenangan di maraton, oleh karena itu, tidak hanya menyelamatkan Yunani dari kehancuran, tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan peradaban yang pengaruhnya terasa hingga hari ini. Kesimpulannya, pertempuran maraton adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah